Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Sebuah bangunan yang digunakan untuk menjual mobil bekas di Merauke terbakar. Pencuri motor di Mimika diringkus polisi. Kasus COVID-19 di Kota Jayapura meningkat, 3 kecamatan kembali masuk zona merah. Gedung tempat penjualan mobil bekas yang terletak di Jalan Brawijaya Merauke Sabtu lalu terbakar. Kebakaran ini juga menyebabkan 7 mobil yang terpajang hangus terbakar. Menurut saksi mata, sebelumnya ia mendengar teriakan warga yang berlarian di depan rumah. Ketika keluar, ia melihat api dari dalam showroom tersebut sudah membesar. Menurut saksi, api diduga berasal dari 2 warung makan yang terletak di samping showroom. Kejadiannya kurang lebih setengah 6, Pak. Setengah 6 pagi ya? Iya. Itu awalnya bagaimana Pak Nandar? Awalnya itu kita dengar itu anak-anak dari Senayu yang biasa ikut mobil saya, anak-anak sekolah itu mereka jalan pagi. Ya. Jadi mereka teriak, Om Nandar, api. Terus kakak, api. Ah sudah, itu dia bangun. Akhirnya ada api nih. Katanya ada kebakaran di mana kita lihat. Sudah nyempul asap dari warung Surabaya ini. Hanya kita tidak tahu awal apinya kita dari warung Padang ini atau warung Surabaya. Oh, ada 2 warungnya Pak ya? Ada dua bangku. Oh. Iya. Kita tidak tahu bahwa itu api itu dari mana. Awalnya saya sudah nyepul sudah asap nyepul, apa. Tapi sempat untuk dilakukan Pak, bantuan untuk memadamkan itu. Iya, sempat itu air kan kebetulan saya selalu siapkan air di gentong itu. Untuk kalau ada apa-apa kan kita langsung siram-siram. Iya. Begitu siram-siram apa-apa begitu. Ini yang terbakar apa Pak? Warungnya berapa ini? 2 ini? Ada 2 unit warung sama Terus, showroom mobil. Showroom mobilnya ada berapa mobilnya ini Pak? Kurang lebih mungkin 7 kan? 7 mobil ya? 7 mobil. Yang terbakar kurang ya? lebih ya. 3 mobil pemadam kebakaran diterjunkan dan 1 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Enam orang pemuda ditangkap polisi karena meresahkan warga Timika. 6 pemuda itu mencuri motor dan mencuri televisi. Polisi menyita 1 buah laptop, 2 televisi dan sepeda motor yang dicuri 6 pelaku pada akhir Juli lalu. Polres Mimika memastikan akan bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan. Kesempatan ini juga kita akan kembalikan ya barang-barang hasil kejahatan, terkhususnya kendaraan roda 2, karena kebetulan pemiliknya juga sudah ada, dan kita sudah melakukan pengecekan berkaitan dengan dokumen-dokumen pendukung, memang ada kesesuaian di situ, makanya nanti pada kesempatan ini juga akan kita serahkan kepada pemiliknya. Kemudian pada kesempatan ini juga kalau kita lihat dari modus yang dilakukan oleh para pelaku, memang ada beberapa hal yang bagi kami dan sangat cukup kami sayangkan, ada keteledoran dari si pemilik kendaraan. Ya, terkadang kuncinya masih tertinggal di kendaraan, kemudian ada juga beberapa yang tidak dikunci stang. Ya, jadi ini akan memudahkan dari para pelaku untuk melakukan aksinya mereka. Ya, jadi pada kesempatan ini saya selaku Kapolres Mimika memberikan himbauan kepada masyarakat, ya, karena untuk kasus pencurian terkhususnya berkaitan dengan kendaraan roda 2 lagi cukup marak untuk di Kabupaten Mimika. Mary, korban pencurian, berterima kasih pada polisi karena sepeda motornya bisa ditemukan. Buat saya, dari pelaku, dari korban kehilangan motor, saya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Kapolres serta Bapak Kapolsek. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kerjasama yang baik agar sudah bisa ditemukan. Kalau yang ini sudah hampir 1 tahun lebih. Kasus pencurian kendaraan bermotor marak akhir-akhir ini.
Polisi menghimbau warga agar lebih berhati-hati dan selalu mengunci kendaraannya saat parkir. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kepolisian Merauke Sabtu lalu meringkus 4 pencuri alat-alat pertanian milik warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah mesin traktor. Keempat tersangka merupakan komplotan yang beroperasi secara terorganisir dan spesialis mencuri peralatan pertanian. Informasi barang-barang tersebut ada di pembeli besi tua, yaitu keberadaannya di Jalan Tidore 5 buah dan di Jalan Seringgu ada 10 buah. Setelah kita melakukan pengecekan di sana, kita temukan barang-barang tersebut bahwa benar itu barang yang hilang milik PT Sonseng. Kemudian kita melakukan lidik lagi terhadap pelaku dan kita sudah dapatkan pelakunya berinisial A yang sementara kita ada amankan tadi. Nah, ini merupakan komplotan Pak Kapolsek. Setelah kita melakukan pengembangan terhadap TSK ini, terduga TSK ini, ternyata mereka selain melakukan pencurian AC ini sebelumnya sudah melakukan pencurian alat-alat pertanian seperti Alkon. Dan setelah kita lakukan pengembangan lagi bahwa ternyata yang kemarin beberapa hari yang lalu ditangkap di Polsek Tanah Miring, di Polsek Kurik, ternyata mereka itu adalah temannya si TSK. Polisi meyakini masih banyak barang bukti yang disembunyikan komplotan ini, sehingga kasus pencurian ini masih akan terus dikembangkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bantuan untuk warga yang menderita kelaparan di distrik Kuyuwage, Kabupaten Lanijaya terus mengalir. Pemerintah Kabupaten Lanijaya kembali menyalurkan 8,9 ton bantuan berupa beras dan pakaian serta makanan siap saji untuk ratusan warga di 4 kampung. Sejak 2 pekan terakhir, distrik Kuyuwage dilanda cuaca ekstrim berupa hujan es hingga perkebunan warga rusak dan gagal panen. Kondisi ini menyebabkan 548 warga di 4 kampung kelaparan. Akibatnya 4 orang meninggal dunia karena belum ada fasilitas kesehatan di daerah ini. Penjabat Bupati Lanijaya Petrus Wakerkwa berjanji akan menempatkan tenaga kesehatan di distrik Kuyuwage untuk melayani warga yang sakit. Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Direktur, ya kita harus hari ini juga putuskan berapa medis yang tinggal di Kuyuwage, supaya yang darurat-darurat obat apa namanya itu, generik itu standby di sini, harus di sini. Setuju juga Pak Kepala Dinas, harus di sini. Kalau besok pakai pesawat bikin posko di sebelah, ya, supaya masyarakat sakit yang kita jaga yang kecil-kecil begini, ibu-ibu hamil. Baik. Kemudian sekali lagi saya tekankan, kepala distrik, berapa kepala distrik ada di daerah ini, jangan tinggalkan Kuyuwage. Saya pesan itu. Kepala-kepala kampung tidak boleh, harus kontak mereka. Kepala-kepala kampung, kalau kebanyakan di Tiom, kebanyakan di Wamena, panggil semua. Jangan sampai kejadian akibat ini, mereka juga lalai, tidak tahu rakyatnya sakit seperti apa, meninggal seperti apa akibat dari ini. Mereka harus di tempat jaga. Baru makanan habis, obat kurang, apa-apa kurang, harus segera selalu lapor. Ya, kalau bisa radio juga harus kita tempatkan di sini. Supaya kita kontak terus 1 kali 24 jam. Pak Kepala Dinas Kesehatan catat harus petugas medis standby di Kuyuwage. Jangkau semua ini. Kampung-kampung distrik-distrik tetangga itu harus jangkau semua. Baru komunikasi harus tetap, ya, selalu ada komunikasi dengan pemerintah daerah. Distrik Kuyuwage merupakan daerah terpencil berjarak 40 km dari ibu kota Tiom dan 300 km dari Jayapura. Daerah ini tidak bisa ditempuh melalui darat sehingga hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara berbadan kecil. Hendra melaporkan dari Lanijaya, Papua. Angka kasus COVID-19 di kota Jayapura terus meningkat.
Dalam satu hari ditemukan 5 kasus di 3 distrik, yakni distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, dan Abepura. 3 distrik itu saat ini dinyatakan sebagai daerah zona merah. Meningkatnya kasus diduga karena warga mulai tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama memakai masker di tempat-tempat umum. Frans akan mengevaluasi kasus COVID-19 setelah perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Jika kasusnya makin meningkat, Pemkot Jayapura akan kembali membatasi aktivitas masyarakat. Perkembangan COVID hari ini memang naik terus ya. Sekarang sudah 67 kasus hari ini. Ya, setiap hari naik terus dan itu menjadi peringatan bagi warga masyarakat Kota Jayapura. Warning ya, untuk kembali dan tetap melaksanakan menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker dan juga hand sanitizer. Dan kita akan evaluasi, Satgas Covid Kota akan evaluasi pada bulan Agustus ini setelah perayaan 17 Agustus. Kita akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut dengan mengikuti perkembangan kasus ini. Kalau kasus naik terus, ada kemungkinan kita akan melakukan pembatasan aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, dan aktivitas masyarakat di Jayapura. Pembatasan jamnya, pembatasan kegiatannya, sangat tergantung dari COVID. Nah, saya minta kita semua yang belum vaksin, saya juga minta vaksin masyarakat. Vaksin 1, yang belum 2, vaksin kedua, dan sampai booster supaya meningkatkan jumlah penyebaran. Data Satgas COVID-19 Kota Jayapura per 7 Agustus, 67 orang terpapar COVID-19. Pemerintah kota terus berupaya menekan penularan COVID-19 dengan menggiatkan kembali kampanye penerapan protokol kesehatan dan peningkatan pelaksanaan vaksinasi. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Nelayan di pesisir pantai Lampu Satu Merauke hingga saat ini belum berani melaut akibat cuaca buruk yang terus melanda perairan selatan Papua. Angin kencang disertai gelombang laut lebih dari 3 meter menciutkan nyali nelayan untuk mencari ikan. Mereka memilih berdiam diri di rumah hingga cuaca membaik. Para istri kini harus mencari akal agar dapur tetap ngebul. Mereka menyiasati tangkapan ikan yang berkurang dengan membuat ikan asin yang bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Seperti yang dilakukan Syamsiah, hasil tangkapan ikan suaminya dijadikan ikan asin dan laku dijual Rp35.000 per kilogram dibandingkan dijual basah yang hanya laku Rp20.000 per kilogram. Oh, jadi tangkapan ikannya juga kurang, Bu, ya, kalau ombak ini ya? Oh, ini hasil tangkapan ini, Bu. Berapa ekor saja ini? 2 ekor saja. Tetapi turun lagi tadi? Sudah turun. Tapi hasilnya bagaimana, Bu? Kurang juga ya? Daripada nganggur, Bu, ya? Daripada nganggur. Oh, ini baru kemarin, kapan keluar nih? Baru 2 hari? 3 malam ini. Nah, ikan ini, ikan-ikan didapat di laut ini, dikeringkan ini. Untuk cari tambahan dapur, Bu, ya. Berapa jualnya sekilo ini, Bu? 35. Biasanya selama ini ada berapa kilo kita buat ikan? Oh, gitu. Ikan tidak ada ya? Para nelayan di pantai Lampu Satu Merauke berharap cuaca terus membaik hingga mereka bisa kembali melaut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kejaksaan Tinggi Papua berhasil menyelamatkan uang negara 7,4 miliar rupiah yang dikorupsi selama tahun 2022. 3 kasus korupsi yang ditangani Kajati Papua tersebut, yakni dugaan korupsi subsidi penerbangan dari pemerintah Kabupaten Waropen, korupsi di perusahaan daerah Bovendigul Sejahtera, dan proyek pembangunan Hotel Tabita. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo mengatakan penyelamatan uang negara dalam kasus tindak pidana korupsi ini jumlahnya lebih rendah dibandingkan tahun 2021 lalu yang mencapai 17,4 miliar dari 18 kasus yang ditangani. Meski ada niatan untuk mengembalikan uang senilai 7,4 miliar tersebut ke negara, namun proses hukum tetap berjalan. Di periode tahun ini, dari tahun
di Juli 2021 sampai dengan Juli 2022 ini sebanyak 7.464 juta lebih. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin mungkin agak turun sedikit ya, tapi kualitas perkara ini sama sebenarnya. Pelaku-pelakunya adalah mantan-mantan pejabat ya kalau nggak salah ya. Kasusnya menarik. Karena menarik itulah mungkin yang bersangkutan mengerti dan mau bahwa perbuatan adalah perbuatan melawan dan merugikan negara, maka dengan segera dikembalikan ke negara itu sebesar 2.900 juta. Jadi sebenarnya kasusnya mungkin jumlah kerugian negara sebenarnya besar. Itu penyelamatan kita, penyelamatannya masih kurang dari tahun kemarin, tetapi kualitas perkara cukup besar. Tahun kemarin berapa, Pak? Tahun kemarin ada 11 kurang lebih ya. 17 miliar. Kejaksaan Tinggi Papua belakangan ini bekerja keras membongkar praktik korupsi di Bumi Cendrawasih. Bulan Juli lalu, Kejati menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi kredit fiktif Bank Papua, cabang Enarotali, yang merugikan negara 188 miliar rupiah. Selain itu, Kejati juga menahan 5 tersangka dugaan kasus korupsi pemasangan jaringan listrik kabel bawah tanah APBD Pegunungan Bintang senilai 19 miliar rupiah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Menjelang HUT kemerdekaan ke-77 RI, pedagang musiman mulai menjajakan pernak-pernik seperti bendera merah putih dan umbul-umbul di sepanjang jalan Kota Jayapura. Mereka berharap bisa mengais rejeki untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga. Muhammad Amif misalnya, pria asal Madura ini jauh-jauh datang ke Jayapura untuk berdagang pernak-pernik yang dijual bervariasi, mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp385.000. Ia menggelar dagangan sejak 19 Juli lalu dan berharap bisa meraup untung hingga Rp1 juta per hari dibanding tahun lalu yang seret karena terimbas pandemi. Kalau penghasilannya ya alhamdulillah, gitu Kak. Alhamdulillah adalah. Untuk peminat sendiri di Kota Jayapura, warga-warga masyarakat. Kalau peminat sih dari orang-orang tanah Papua ini, alhamdulillah peminatnya banyak Kak, gitu. Alhamdulillah peminatnya, sebagian juga ada yang bendera background, beli background, dan juga bendera tiang gitu. Kalau masalah omset pendapatan sih, ya lumayan 2 juta juga bisa 1 juta. Per hari ya tergantung keramaian Kak, belum tentu juga. Ya kisarannya lah Bang. Sekitarannya ya antara 1 juta lah. Antara 1 juta ya per hari. Ke depan pandemi juga cepat berlalu dan kita semua sebagai masyarakat kecil jualan juga normal, ekonomi lancar. Jadi kita sama-sama dapat ekonomi lancar lah, intinya peningkatan ekonominya lebih lancar lah. Ya, saya himbau kepada semua masyarakat Papua yang ada di tanah Papua dan siapa saja yang datang di sini harus kibarkan bendera Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus 1945, hari yang kita nantikan setelah Presiden Joko Widodo nanti sebagai inspektur upacara, dan diumumkan atau diproklamasikan ke segala bangsa bahwa Indonesia masih tetap merdeka, Papua masih tetap di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, Amif yang sudah berjualan sejak 2 tahun lalu ini tidak membuat sendiri bendera merah putih yang ia jual. Ia membeli dari penjual lain yang khusus memproduksi bendera dengan jumlah besar. Harga bendera merah putih saat ini bervariasi tergantung ukuran, mulai dari bendera untuk motor dengan harga Rp10.000, umbul-umbul Rp200.000, dan bendera latar atau background seharga Rp385.000. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Berbagai cara dilakukan untuk mewujudkan rasa nasionalisme.
Anggota Babinsa di Manokwari, Papua Barat menemui setiap pengendara lalu memasang bendera merah putih di sepeda motor yang melintas di Jalan Haji Bau, Manokwari. Pemasangan bendera ini dilakukan untuk menyambut HUT kemerdekaan ke-77 RI. Tokoh masyarakat Leonard Tuturop mengatakan kegiatan ini bentuk dari sikap nasionalisme dan kecintaan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Pemasangan bendera merah putih untuk menuju menyongsong 17 Agustus yang dalam waktu dekat ini, supaya semua warga masyarakat Provinsi Papua Barat dan khususnya Kabupaten Manokwari melihat bahwa sudah bulan Agustus ini menyumbang hari ulang tahun negara kesatuan Indonesia. Semua harus menjaga kesehatan, menjaga diri dan bersiap-siap mengikuti acara-acara kenegaraan ini. Tidak ada lagi yang ikut kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan kemasyarakatan. Kami harap mulai dari hari ini masyarakat jeli dan memperhatikan hari kenegaraan kita, yaitu 17 Agustus. Banyak warga memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Bagi mereka, bendera merah putih adalah simbol Indonesia yang tetap jaya. Warga ingin perayaan HUT kemerdekaan berlangsung sukses di setiap lingkungan dan kampung di tanah Papua. Ya, dengan adanya pembagian bendera gratis yang dilakukan oleh teman-teman dari TNI, kami selaku warga masyarakat Manokwari tentunya mengapresiasi kegiatan ini dan mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman dari TNI yang sudah membagikan bendera ini sebagai tanda bahwa Indonesia jaya. 500 lembar bendera merah putih ini dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pangkalan Angkatan Udara Lanut Johannes Abraham di Mara, Merauke menggelar kejuaraan menembak menggunakan senapan angin yang dilangsungkan di lapangan Legi Min Sabtu lalu. Kejuaraan menembak ini merupakan kejuaraan yang kelima yang digelar Lanut dalam rangka peringatan Hari Bakti ke-75. Ratusan penembak turut serta ambil bagian dalam kejuaraan yang dibagi dalam 6 kelas. Komandan Lanut di Mara Kolonel Ferry Yunaldi mengatakan kejuaraan bertujuan untuk mencari atlet muda yang berbakat dan berprestasi. Tujuan dari perlombaan ini untuk mencari atlet-atlet muda yang berbakat dan berprestasi. Kemarin juga kita jaring dari anak-anak sekolah. Harapannya ke depan kita dapat menjaring atlet-atlet muda yang berbakat dari Merauke khususnya, karena kita tahu bahwa perlombaan merupakan metode latihan terbaik bagi para atlet. Melalui kejuaraan menembak senapan angin dalam cup yang kelima ini hendaknya dapat menjadi tolak ukur prestasi dan kemampuan yang telah diasah selama ini, sekaligus juga memberikan pengalaman, pelatihan dan pembinaan kepada atlet-atlet muda tentunya. Di samping itu tentunya juga menjadi ajang silaturahmi di antara sesama atlet. Dan Lanut menambahkan kejuaraan menembak piala dan Lanut kelima tersebut merupakan tolak ukur prestasi dan kemampuan yang telah diasah selama ini, sekaligus memberikan tambahan pengalaman, pelatihan, dan pembinaan terhadap atlet muda. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.